kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu insya Allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain. Perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan. Jadi misalnya kependudukan, ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru. Atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal. Heo, ada apa hari ini? Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang. Namanya, jalannya udah berubah lagi. 27 Juni 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta. Dan ia memberitahu mengenai kebijakan perubahan nama jalanan di DKI. Hal ini menuai beberapa komentar ataupun keluhan dari warga DKI karena tenaga, waktu, ataupun biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan nama jalan ini sendiri yang menjadi nama-nama tokoh Betawi. Salah satu kelurahan yang saya kunjungi di daerah Tanah Tinggi menyebutkan bahwa ada 77 warga yang terkena dampak perubahan nama jalan ini sendiri. Dan mereka sangat memahami keluhan-keluhan masyarakat atau warganya sehingga memberikan pelayanan jemput bola ke RT dan RW setempat. Rumit, jadi pusing kita. Karena itu menyangkut bukan cuma nama jalan, ini menyangkut kepentingan orang banyak juga gitu. Artinya begini, misalkan saya punya rumah, saya punya sertifikat, saya punya kendaraan misalnya 1 gitu ya, atau 2 misalnya. Di situ ada STNK, ada alamat. Kan itu kan harus mengubah semua. Jadi lebih baik ya nggak usah lah gitu. Emang nggak ada yang lebih penting dari nama jalan. Generasi yang akan datang ini akan mengenal tokoh-tokoh yang membesarkan, mobil khusus adalah tokoh Betawi. Yang tadinya kita nggak tahu, tokoh-tokoh yang berasal Betawi jadi tahu. Dari tahu itu kita mulai searching, mulai membaca, oh ternyata tokoh Betawi itu banyak. Nah mungkin terkait warga yang kontra, ini tentunya berdampak pada data kependudukan, surat tanah, ya, dan data lain sebagainya. Tentunya ini kita ambil hikmahnya dengan pemerintah juga menjemput bola. Bisa dilihat beginilah suasana Kelurahan Kebon Melati dan Tanah Tinggi. Terlihat suasana hiruk-pikuk warga mengurus administrasi di kelurahan. Kami juga menemui lurah di Tanah Tinggi yang sudah 2 hari kemarin melaksanakan jemput bola layanan pengurusan administrasi. Dari kedua kelurahan, jalan yang diubah ini tidak semua daerah sudah memulai proses pelayanan ubah KTP, KIA ataupun KK. Contohnya di Dukcapil dari Kelurahan Kebon Melati yang bagian jalannya sudah tidak terlalu banyak penduduk. Jadi saya sudah bergerak sudah hampir seminggu yang lalu ya. Kita sudah koordinasi ke pengurus di RT RW setempat terkait apakah ada imbas warga yang menggunakan alamat sebelumnya menjadi alamat yang baru ya. Tapi sampai saat ini kita sendiri ke bawah belum ada laporan atau permohonan untuk mengajukan perubahan KK dan KTP-nya. Meski masyarakat bisa mengubah langsung kartu tanda penduduk ataupun administrasi yang lain tanpa dipungut biaya, namun tentunya hal ini menambah kinerja dari Dukcapil ataupun lurah setempat. Dan bagaimana sebenarnya proses daripada upaya yang dilakukan oleh pihak Dukcapil dan juga lurah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat? Yang kena perubahan jalan itu antara lain di RT 10 RW 6. Jalan Tanah Tinggi 1 yang sekarang menjadi Jalan A. Hamid Sarif. Pelayanan jemput bola diupayakan pada hari-hari masyarakat waktu kosong. Suatu contoh, sudah direncanakan sekalipun kemarin dengan hari ini di RW 6
pelayanan jemput bola bidang pelayanan kependudukan, hari Sabtu besok sudah dijadwalkan di RW 3. Dan kemarinnya sudah dijadwalkan di RW 7. Kemarinnya lagi dijadwalkan di RW 12. Dan kami pihak petugas sebagai kepanjangan tangan Pemda DKI melayani masyarakat itu tidak hanya yang menunggu yang datang ke kantor saja, tapi bagi masyarakat yang kiranya tidak sempat di hari kerja, kami terjun ke wilayah tersebut. Dan kita punya mappingnya, Pak. Warga mana nih yang pelayannya dalam data ini perlu ada perubahan tapi belum berubah. Kita jemput bola. Lalu apakah kalian menjadi salah satu warga yang terdampak dari perubahan nama jalan daerah tersebut? Jika iya, boleh taruh pengalaman kalian di bawah, dan jika tidak mungkin ada pendapat atau komentar mengenai perubahan nama jalan ini. Dan jangan lupa saksikan Adab hari ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.